Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan untuk setiap kami. Pagi hari ini, kami ingin kembali mendengar dan merenungkan tentang kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu yang terus mengajar setiap kami. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema kesombongan yang menjadi senjata makan tuan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 2 Samuel pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, ayat kelima sampai ayat yang ke-10 dan ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Setelah Saul mati dan ketika Daud kembali sesudah memukul kalah orang Amalek dan tinggal 2 hari di Ziklag, maka datanglah pada hari ketiga seorang dari tentara dari pihak Saul dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika ia sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah. Lalu Daud berkata kepada orang muda yang membawa kabar kepadanya itu, "Bagaimana kau ketahui bahwa Saul dan Yonatan anaknya sudah mati?" Orang muda yang membawa kabar kepadanya itu berkata, "Kebetulan aku ada di pegunungan Gilboa." Maka tampaklah Saul bertelekan pada tombaknya, sedang kereta-kereta dan orang-orang berkuda mengejarnya. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat aku, lalu memanggil aku, dan aku berkata, "Ya tuanku." Ia bertanya kepadaku, "Siapakah engkau?" Jawabku kepadanya, "Aku seorang Amalek." Lalu katanya kepadaku, "Datanglah kemari dan bunuhlah aku, sebab kekejangan telah menyerang aku, tetapi aku masih bernyawa." Aku datang ke dekatnya dan membunuh dia, sebab aku tahu ia tidak dapat hidup terus setelah jatuh. Aku mengambil jejamang yang ada di kepalanya, dan gelang yang ada pada lengannya, dan inilah dia kubawa kepada tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Bagaimana? Tidakkah engkau segan mengangkat tanganmu memusnahkan orang yang diurapi Tuhan?" Lalu Daud memanggil salah seorang dari anak buahnya dan berkata, "Kemari, paranglah dia." Orang itu memarangnya sehingga mati. Dan Daud berkata kepadanya, "Kau tanggung sendiri darahmu, sebab mulutmu lah yang menjadi saksi menentang engkau, karena berkata, 'Aku telah membunuh orang yang diurapi Tuhan.'" Kita semua tahu seperti apa yang tertulis di 1 Samuel pasal 31, bahwa Saul sebenarnya mati dengan membunuh dirinya sendiri, sebab bujang pembawa senjatanya terlalu segan terhadap Saul. 1 Samuel pasal 31 ayat 4 menceritakan, "Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, 'Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan.' Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya." Setelah semua itu berakhir, ada seorang muda Amalek yang pakaiannya terkoyak-koyak, lalu bertemu dengan Daud. Kemudian di hadapan Daud, orang muda Amalek itu mulai membuat cerita bahwa dialah juru penolong bagi Saul. Sehingga dari pihak Saul, orang muda Amalek ini akan dianggap sebagai penolong yang baik. Dan dari pihak Daud, anak muda Amalek ini akan dianggap sebagai pahlawan yang telah menumpas musuh Daud, yaitu Saul. Namun semua cerita anak muda Amalek ini adalah sebuah kebohongan belaka. Cerita itu dia buat-buat hanya untuk menunjukkan betapa besar dan hebatnya dia, untuk membanggakan dirinya sendiri. Tanpa dia sadari, kesombongan yang ada di dalam dirinya selalu mencari kesempatan untuk tampil keluar dan memegahkan diri, dan justru hari itulah keangkuhan orang muda Amalek itu telah menjadi senjata makan tuan bagi dirinya sendiri. Yang paling berbahaya dari karakter keangkuhan ini adalah tanpa dirancang atau dipersiapkan. Jika hati kita penuh dengan kesombongan, satu ketika di saat yang tidak diduga-duga, keangkuhan itu akan muncul lewat mulut kita, atau lewat keputusan kita, atau lewat sikap dan perangai kita. Dan apabila waktu itu adalah waktu sangat menentukan, maka hancurlah seluruh rencana dan masa depan manusia yang angkuh sejak hari itu.
Kejatuhan Saul, seperti semua kita ketahui, terjadi karena kesombongan yang ada padanya yang tidak terkendalikan lagi. Itulah yang menumbangkan Saul pada akhirnya. Penjahat yang disalibkan di samping Yesus, pada kesempatan terakhir dalam hidupnya, berada persis di sebelah Yesus. Namun dia gunakan momen itu untuk mengolok-olok Yesus, bukan untuk merendahkan diri dan memohon belas kasihan Tuhan. Dia berkata, Lukas pasal 23 ayat 39, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Sebaliknya, wanita Kanaan yang datang kepada Yesus dan meminta kesembuhan bagi anaknya, sekalipun disamakan seperti anjing, wanita itu tetap merendahkan diri dan berkata, Matius pasal 15 ayat 27 sampai ayat yang ke-28. "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudaraku, perhatikan hidup kita masing-masing. Adakah karakter keangkuhan yang masih hidup subur di hati kita? Rendahkanlah dirimu dan carilah wajah Tuhan. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allahku, ya Tuhanku, selidikilah hatiku dan ajar aku merendahkan diri di hadapan-Mu. Amin. Jesus loves you and so do I.